jangan asal bacot. Kalau asal bacot, juntrungnya bukan memprihatinkan rakyat, tapi kasihan sama rakyat malahan. Logikanya dibolak-balik. Mau jadi oposisi itu mau yang pinter gitu. Jadi bisa dicontoh. Kalau memang tugas oposisi itu untuk menyeimbangkan, biar yang namanya pemerintah itu ada sistem kontrolnya. Paling tidak ya orang-orang yang sering komplain, yang selalu mengeluh, itu yang agak cerdas. Contoh saja. Satu, Edi Mulyadi. Awalnya ya saya tangkap adalah ingin Jokowi ini nama baiknya kurang baik gitu ya, atau memang dari awal pengen menyerang Jokowi. Jadi kenapa ibu kota itu dipindah ke Kalimantan? Tapi ujung-ujungnya narasinya itu lebih menjatuhkan teman-teman kita, suku-suku yang benar-benar merasa marah ketika disebut sebagai tempat jin buang anak, kuntil anak, gendruwo, dan yang lebih menyakitkan lagi, teman-temannya yang satu ruangan itu malah ketawa ngakak. Ya lagi-lagi, namanya oposisi itu kita sebagai rakyat berharap benar-benar menjadi kontrol. Tapi ini bukan malah jadi kontrol, malah menjadi biang kerok. Tatanan pemerintah, khususnya Indonesia, memang sudah seharusnya pindah ke Kalimantan. Tempatnya keren. Ya kalau soal kenapa di sana sepi dan sekarang masih belum kalah, memang fasilitasnya belum lengkap. Kalau semuanya fasilitas sudah lengkap, ya tentu sudah berbeda cerita. Kalaupun sekarang melihat hanya sebagai hutan dan mungkin sepi, ya karena memang fasilitasnya belum lengkap. Tapi suatu saat nanti, apabila fasilitas sudah lengkap, mereka pasti berbondong-bondong pindah ke Kalimantan. Oke lah, lupain aja Edi. Anggap saja Edi sudah ditahan, anggap saja. Kalaupun belum ditahan, ya mungkin kemurahan rakyat Kalimantan saja. Ya, kita bergeser aja. Ibu kota Nusantara yang baru. Saya lagi mikir-mikir, narasi apa yang tepat untuk oposisi menghajar Jokowi. Kalau seandainya narasinya pindah ke Kalimantan terlalu riskan, karena orang-orang Kalimantan pada marah gara-gara Edi salah ngomong. Maka yang kedua adalah oposisi menarasikan bahwa pasti ini gara-gara Pak Ahok. Karena baru-baru ini nama Pak Ahok disebut sebagai kepala otorita yang baru. Walaupun masih calon, tapi panasnya oposisi sudah sampai di hati. Yang lebih gokilnya lagi, bagi kita sebenarnya ini kayak gulungan karma Ahok. Kena Edi Mulyadi, kena juga sama Anies Baswedan. Kenapa? Masalahnya Rocky Gerung sempat memikir bahwa ini adalah sesi balas dendam. Karena Ahok ini sempat dipenjarakan alumni 212, anggap saja begitulah. Tapi kenyataannya, kalau kita memilih dari nama Ahok dan Anies, tentu rakyat pasti tahu kinerja mereka berdua itu sejauh mana sampai saat ini. Soal sumur resapan saja, logika saya masih belum nyambung. Apalagi Formula E yang katanya batal tender. Sudahlah, kalau itu nggak perlu dipanjang lebarin. Fokus saja sama omongan Gerung lah. Rocky Gerung yang menolak ibu kota baru atau pindah ke Kalimantan, ujuk-ujuk punya ide yang lebih pantas menjadi kepala otorita baru adalah Anies Baswedan. Ini kan agak memusingkan. Kalau seandainya memang menolak, ya jangan mengusulkan. Begitulah kira-kira. Tapi kalau sampai mengusulkan, ini menjadi gagal paham.
Sebagai ahli filsuf dan disorot sebagai orang yang cerdas oleh warga-warga oposan, Rocky Gerung harusnya memaparkan yang jauh lebih elit. Kalau menolak IKN pindah ke Kalimantan atau ibu kota yang barulah, kita dandanin aja Jakarta yang baik, kita gelontorkan uang yang banyak agar Jakarta itu tidak lagi macet, kemudian sumur resapannya memang berjalan lancar. Satu lagi, rumah DP yang katanya nol itu ada, paling tidak ada gitu. Jadi rakyat akan melihat secara manis janji-janji manis itu yang benar-benar ada gitu. Jadi saya pikir sekali lagi, tolonglah oposisi ini ngasih orang-orang yang lebih cerdas ketika di depan kamera. Jadi rakyat bakalan melihat bahwa fungsi oposisi ini tepat di tempat yang tepat dengan orang yang tepat juga. Lah kalau sekarang ini oposisi adalah orang yang cacat dan benar-benar bikin rakyat makin pusing. Sudahlah. Kalau ngomongin oposisi, sebenarnya saya punya ide. Jadi oposisi yang cerdas itu cukup satu. Coba dilihat mana yang kurang dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian cari data yang tepat, kemudian ungkapkan dengan yang tepat pula. Jangan asal bacot. Kalau asal bacot, juntrungnya bukan memprihatinkan rakyat, tapi kasihan sama rakyat malahan. Logikanya dibolak-balik, terus ujung-ujungnya juga rakyat yang bodoh, rakyat yang kurang tahu, makin paham bahwa mereka hanya segerombolan orang yang cuma mencari posisi saja. Sudahlah, saya kira hal yang paling penting saat ini adalah mencari tokoh oposisi yang benar-benar tepat dengan kecerdasan yang benar-benar tepat pula, biar apa yang dibacotin itu ngena di hati rakyat. Saya kira begitu. Paham nggak? Nanti juga bakalan paham.